Di tengah teriknya siang di kota Jambi, pasar modern sinar terang tetap berdiri megah di tepi jalan protokol. Toko ini dikenal elit dan eksklusif, dipenuhi barang-barang impor dan hanya dikunjungi oleh kaum dompet tebal. Pemiliknya, Rudy, adalah pria yang bangga akan kedisiplinannya. Siapa tak punya uang, silakan angkat kaki. Hari itu, datanglah seorang perempuan tua dengan kain batik sederhana, wajah bersih penuh kerutan namun bercahaya, langkahnya lambat namun mantap. Usianya sekitar 74 tahun. Ia tak membawa tas mewah, tak pakai perhiasan. Hanya sebuah tas kain lawas yang dijinjingnya ringan. Namanya Nenek Embun. Ia masuk ke toko dengan sopan. Ia memilih sabun, beras, susu, dan sekantong gula. Jumlahnya tak banyak. Saat tiba di kasir, ia meraba-raba dalam tasnya dan berkata pelan, "Nak, sepertinya nenek lupa bawa dompet." Kasir muda itu canggung. Tapi sebelum bisa menjawab, datanglah Rudy dengan gaya meyakinkan. Suaranya keras, menyentak semua yang sedang berbelanja. "Bu, ini bukan toko amal. Kalau tidak bawa uang, keluar saja. Jangan bikin drama di sini." Nenek Embun menatapnya tenang. "Saya bisa kembali nanti sore, atau besok. Saya hanya ingin beli sedikit barang." "Tidak usah kembali. Saya hafal wajah ibu. Kalau tidak bisa bayar, jangan ke toko ini lagi." Ia diantar satpam keluar seperti penjahat. Semua mata melihat. Beberapa tertawa, sebagian mencibir. "Wah, nekat banget nenek itu. Ke toko mahal pakai tas kain. Malu-maluin." Nenek Embun berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi sebelum ia membelok di ujung jalan, ia sempat berkata ke satpam, "Tolong sampaikan ke Pak Rudy, tunggu saja besok. Saya akan datang kembali untuk membeli tokonya." Satpam itu tertawa. "Hah? Beli toko ini?" "Nek, yang benar aja." Keesokan harinya, pukul 09.00 pagi, saat sinar terang baru buka, suara sirine pengawalan terdengar dari jauh. Jalan di depan pasar tiba-tiba ditutup oleh polisi lalu lintas. Orang-orang pasar mulai menepi, penasaran. Sebuah Rolls-Royce hitam elegan meluncur perlahan, diiringi 2 Land Cruiser hitam dan 3 motor besar berpengawal. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk toko. Dari dalam, keluar seorang wanita anggun dengan rambut putih bersih yang disanggul rapi. Wajahnya lembut dan penuh wibawa. Ia turun dari Rolls-Royce sambil dibukakan pintu oleh ajudannya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna biru tua. Di belakangnya, 5 orang pengawal bersetelan jas hitam ikut turun. Itu Nenek Embun. Semua orang ternganga, termasuk Rudy, pemilik toko yang tergopoh-gopoh keluar karena mengira ada pejabat tinggi datang. Namun saat ia melihat wajah wanita itu, napasnya tercekat. Ibu, ini yang kemarin." Nenek Embun menatapnya sambil tersenyum. "Saya sudah bilang, saya akan datang untuk membeli toko ini." Wanita muda di samping Nenek Embun, yang ternyata adalah pengacara pribadinya, menyerahkan map kepada Rudy. Dalam map ini sudah ada surat penawaran resmi. Bu Embun akan membeli seluruh hak atas toko ini, termasuk inventaris, tanah, dan bangunan, senilai 24 miliar rupiah. "Kami siap transfer hari ini juga. Atau Anda bisa menolak. Dan kami beli tanah di sebelah dan buka toko saingan yang gratis untuk semua orang miskin." Rudy tak sanggup bicara. Ia menatap wajah wanita tua yang kemarin diusirnya seperti gelandangan, dan kini datang membawa pengawal dan mobil mewah seperti bangsawan. Para warga yang kemarin menonton ikut berkerumun. Semua berbisik kencang. Nenek itu siapa sebenarnya? Rolls-Royce, pengawal, pengacara. Gila sih. Katanya dia punya kebun sawit seluas 5.000 hektar di Tebo sama Merangin. Anaknya pejabat tinggi, cucunya pengusaha besar, dan memang benar. Nenek Embun ternyata adalah Emilia Buntari, sosok kaya raya yang selama ini dikenal hanya lewat cerita anonim di koran lokal. Penyumbang beasiswa terbesar di provinsi, pemilik puluhan properti di Jambi, serta pemegang saham mayoritas di perusahaan minyak sawit dan logistik.
Namun semua itu tak membuatnya suka pamer. Ia tinggal di rumah joglo tua di pinggir kota, masak sendiri, belanja sendiri, dan hidup bersahaja. Hari itu juga, proses pembelian disepakati. Rudi tak punya pilihan selain menerima. Ia mundur dari kepemilikan toko dan melihat lambang sinar terang diturunkan. Sebulan kemudian, toko itu berubah nama menjadi Toko Embun. Tempat belanja yang bukan hanya menjual barang, tapi juga memberi makan gratis untuk lansia miskin setiap hari Jumat. Semua pegawainya wajib menyapa setiap pelanggan dengan hormat, siapapun mereka. Dan setiap pagi, Nenek Embun datang naik Rolls Royce-nya, membuka pintu sendiri dan duduk di kursi rotan depan pintu sambil menyapa pelanggan satu persatu. "Selamat pagi, Nak. Jangan malu datang ke sini. Di sini, semua orang berhak dilayani, bukan dinilai dari isi dompetnya." Itulah awal kisah Toko Embun, toko paling legendaris di Provinsi Jambi yang berdiri karena satu hal. Jangan pernah meremehkan seorang nenek yang hanya lupa bawa dompet, karena bisa saja ia punya cukup uang untuk membeli tempatmu berdiri. Tamat. Judul: Nenek Embun dan